Bagaimana potensi NASA? Kita lihat 1 hektar lahan atau sisinya 100 meter atau panjang kali lebarnya 100 meter, itulah 10.000 meter persegi, itulah 1 hektar. Di mana 1 hektar umumnya menggunakan produk senilai 10 botol NASA. Nah, Indonesia memiliki 50 juta hektar lahan basah, belum termasuk potensi peternakan dan perikanan. Nah, jika jaringan bisnis Anda 2 atau 4 tahun ke depan, setiap bulannya melayani kurang lebih lahan pertanian seluas 5.000 hektar, berarti omset bisnis Anda itu mencapai 10 botol kali 5.000 hektar. Ada 50.000 botol. Nah, kalau 1 botol Anda menerima royalti kurang lebih Rp500, maka penghasilan Anda itu bisa mencapai Rp25 juta per bulan bersifat passive income. Artinya apa? Karena 50.000 botol itu bukan Anda sendiri yang menjual, tetapi jaringan Anda yang memasarkan kepada masyarakat. Untuk lebih jelasnya bagaimana sistem net marketing ini berlaku pada bisnis Anda, kita bandingkan sistem konvensional dengan network marketing. Sistem konvensional ini biasanya ada agen tunggalnya. Untuk melayani seluruh masyarakat di Indonesia, dia tidak sendiri, dia membagi keuntungan, membagi wilayahnya kepada agen wilayah. Agen wilayah ini membagi kepada agen provinsi, agen provinsi membawai agen kabupaten membawai grosir, grosir membawai toko, dan toko barulah berhubungan dengan konsumen. Ya, struktur organisasi ini bisa lebih panjang, bisa lebih pendek, tergantung dari sifat produk dan perusahaannya. Agen tunggal ini membeli produk, ini contoh, agen tunggal membeli produk dari pabrik, harganya Rp10.000. Lalu menjual ke agen wilayah Rp11.000, agen wilayah menjual ke agen provinsi Rp11.500, agen provinsi menjual ke agen kabupaten Rp12.000, dan seterusnya, hingga sampai ke konsumen harganya menjadi Rp14.000. Artinya di sini Rp4.000 adalah sebuah jumlah keuntungan dari mereka-mereka yang terlibat dalam sistem distribusi di sini. Nah, sekarang kita lihat network marketing. Secara struktur organisasi hampir sama. Di sini Anda bisa langsung bergabung dengan perusahaan. Kemudian Anda tentunya tidak mungkin bisa melayani seluruh kebutuhan petani di Indonesia. Anda akan membagi wilayah atau membagi pekerjaan dengan mitra usaha Anda, mungkin teman Anda, saudara Anda, kenalan Anda. Kenalan Anda pun juga demikian, dia juga akan membagi keuntungan atau membagi bisnis ini kepada teman-temannya, dan seterusnya, sehingga terciptalah struktur organisasi seperti itu. Nah, yang membedakan antara network marketing dengan konvensional adalah posisi konsumen. Konsumen itu bisa berhubungan langsung dengan para agen-agen, tidak melihat apakah agen itu agen tunggal, sudah lama atau masih baru, yang paling bawah atau yang di atas, itu semua langsung bisa berhubungan. Artinya di sini konsumen ada di mana-mana. Bahkan seorang agen pun itu juga bisa menjadi konsumen. Ya. Kemudian para distributor yang tergabung ini tidak memandang apakah distributor itu baru bergabung atau sudah lama, harga produknya sama. Ya, suatu contoh di sini, harga produknya Rp20.000, semuanya juga sama. Saya juga kalau beli produk tersebut Rp20.000, Anda pun juga kalau membeli produk tersebut Rp20.000. Yang membedakan adalah ketika konsumen membeli kepada distributor, itu harganya menjadi Rp24.000. Berarti satu produk itu seorang distributor mendapatkan keuntungan kurang lebih sekitar 20%. Nah, lalu apa keuntungan para distributor yang bergabung? Nah, distributor akan mendapatkan penghasilan dari laba eceran, itu langsung dari konsumen. Sedangkan dari perusahaan akan mendapatkan rabat yang telah disediakan perusahaan dalam bentuk BV atau business value, atau nilai bisnis atau nilai bonus. Di mana setiap produk, contohnya NASA misalkan, satu botol NASA, perusahaan akan mengalokasikan dana sebesar 8.250 untuk para distributor di lapangan. Di sini agen tunggal berperan sebagai penghitung atau pembagi hasil dari keuntungan perusahaan berupa komisi berdasarkan marketing plan-nya. Nah, sekarang untuk melihat potensi bisnis NASA, kita gunakan pendekatan setiap satu produk NASA
dengan BV atau nilai bonus 8.250, masing-masing mendapatkan royalti 500. Ya, gambarannya seperti ini. Anda misalnya mengajak B, B mengajak C, C mengajak D, D mengajak E memberitahu F, F bermitra dengan G, G ke H, H mengajak I. Nah, ini gambaran saja, contoh saja ini untuk menggambarkan ketika I menjual produk, membeli produk, apakah mereka jual lagi atau dia pakai sendiri, perusahaan akan mengeluarkan dana Rp500 untuk I. Tapi ini kalau tidak diberitahu oleh H, I nggak akan beli produk. Maka H memiliki jasa, nilai jasa, memberitahu I. Akhirnya perusahaan memberikan kompensasi kepada H 500. Demikian juga G, F, E, D, C, B sampai ke Anda, ini masing-masing mendapatkan 500. Ya. Nanti pada kenyataannya ada yang 400, 700, tergantung dari besar kecilnya omset dan bentuk organisasinya. Anggaplah ini semuanya sama untuk memudahkan Anda memahami konsep pembagian hasil. Kita lihat ilustrasi potensi daripada bisnis NASA. Jika dalam waktu 1 tahun Anda berusaha menemukan 6 orang distributor yang aktif yang mau menjalankan bisnis NASA dan berupaya agar terduplikasi. Ingat, 1 tahun Anda menemukan 6 orang. Sebenarnya bukan suatu pekerjaan yang sangat sulit. Ya. Maka pada tahun pertama Anda telah memiliki 6 distributor. Ya. Kenyataannya lebih ya.